Usai menjuarai MotoGP 2023, Pecco Bagnaia berhasil memecahkan rekor koleksi poin terbanyak dalam satu musim di sejarah kelas tertinggi, MotoGP. Ia mengoleksi 467 poin dari 20 seri yang digelar, dan ia tak pernah sekalipun absen dari 40 balapan yang digelar. Bagnaia memecahkan rekor Marc Marquez, yang mengoleksi 420 poin usai jadi juara bersama Repsol Honda di MotoGP 2019, saat musim kompetisinya terdiri dari 19 Grand Prix. Namun, meski unggul 47 poin, tak pelak lagi Bagnaia terbantu dengan adanya sprint musim ini. Sprint baru diperkenalkan di MotoGP 2023 dan digelar di tiap seri. Balapan berdurasinya setengah dari Grand Prix ini menyajikan setengah poin pula dari Grand Prix. Hasilnya, ada alokasi poin lebih banyak yang bisa diperebutkan para pembalap di satu akhir pekan. Sebagai catatan, ada sejarah unik soal sistem poin MotoGP. Sistem poin Grand Prix yang ada saat ini, baru diperkenalkan pada tahun 1993 silam, setahun setelah Dorna Sports mengambil alih hak komersial MotoGP. Sebanyak 15 pembalap terdepan berhak mendapatkan poin di balapan Grand Prix. Sementara itu, dalam balapan sprint yang baru diadakan pada tahun 2023, hanya 9 pembalap terdepan yang berhak mendapatkan poin. Jika dilihat dari klasemen sprint MotoGP 2023, Bagnaia ada di peringkat kedua, dengan koleksi 140 poin, sementara Jorge Martin memimpin dengan 168 poin. Namun, di klasemen Grand Prix Bagnaia memimpin dengan koleksi 327 poin. Dengan total 467 poin, kini Bagnaia menjadi pengoleksi poin terbanyak dalam satu musim di sepanjang sejarah MotoGP. Marquez dengan 420 poin pada 2019 ada di peringkat kedua, sementara peringkat ketiga muncul Jorge Lorenzo dengan 383 poin usai menjuarai musim 2010. Di sisi lain, pembalap atau juara dunia MotoGP dengan poin terendah dalam satu musim adalah Joan Mir, yang menjuarai musim 2020 dengan koleksi 171 poin. Namun perlu diingat bahwa musim 2020 hanya terdiri dari 14 seri akibat adanya pandemi COVID-19. Fabio Quartararo mulai optimistis menatap perubahan yang ditunjukkan Yamaha pada MotoGP berkat kemauan tim tersebut mengalahkan egonya untuk berkiblat pada cara kerja pabrikan Eropa. Meski hasil tes MotoGP Valencia milik Quartararo bersama Yamaha belum mengesankan, masih ada satu hal baik yang setidaknya didapatkan El Diablo. Juara dunia 2021 tersebut merasakan adanya sinyal baik dari pabrikan Iwata tentang metode kerja mereka jelang MotoGP 2024. Sebelumnya, Yamaha sering dicap sebagai tim yang sangat kolot, terutama karena masih mempertahankan budaya kerja Jepang mereka dalam mengembangkan mesin MotoGP. Mempertahankan filosofi budaya kerja yang sudah menjadi tradisi nenek moyang memang bukan hal buruk bagi tim asal negeri matahari terbit tersebut. Hanya saja, faktanya metode kerja mereka ada yang tertinggal dari pesaing-pesaing pabrikan Eropa. Sempat kekeh dan enggan mengadopsi gaya kerja dari luar, kini Yamaha disebut sudah mau membuka diri. Quartararo menuturkan, bahwa Yamaha sekarang sudah perlahan mengubah mentalitas kerja mereka. Mengikuti perkembangan bukan berarti kalah, yang ada justru menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi sesuai dengan porsinya adalah hal tepat yang harus dilakukan mereka sekarang. Apalagi di tengah gempuran kebangkitan Ducati, Aprilia dan KTM. Yamaha telah mengubah mentalitas mereka sekarang bekerja lebih seperti orang Eropa, ujar Quartararo dikutip dari Pedok GP. Kami ingin semuanya berjalan lebih cepat, yang penting adalah bagaimana kami dapat meningkatkan motor antara bulan Februari dan Juli. Beberapa inovasi harus datang dengan sangat cepat, itulah kuncinya. Kemudian kami akan memahami bagaimana kinerja, hasil mereka sesungguhnya nanti, tandasnya. Quartararo juga tetap mengingatkan Yamaha untuk segera menutupi kekurangan utama yang paling terlihat, yakni masalah power. Hal tersebut yang harus diperbaiki demi tidak terlalu jauh tertinggal dengan kompetitor.
Pokoknya bagi saya yang penting adalah bisa menutup jarak kelemahan itu, karena terlalu jauh sekali, kata Quartararo. Mari berharap bahwa 3 hari tambahan pada tes MotoGP di Malaysia nanti akan membantu kami bisa lebih dekat saat di Qatar, seri perdana, pungkas dia. Rekrutan baru Gresini Racing, Marc Marquez, telah membuat sejarah pada kejuaraan dunia MotoGP. Marquez menutup salah satu dari bagian perjalanan kariernya setelah 11 tahun di garasi Honda, di mana ia meraih sejumlah kemenangan dan gelar juara dunia. Masalah pabrikan Jepang dalam membangun motor kompetitif untuk pembalap Spanyol itu telah membuat Marquez mengambil keputusan untuk meninggalkan rumahnya dan bergabung dengan Ducati. Saya ingin ini menjadi hal yang bersahabat dan akrab karena hubungan yang saya dan Honda miliki, kata Marquez dalam wawancara dengan media Spanyol, AS dilansir dari Motosan. Itu adalah keputusan yang sangat besar dan saya pikir kedua belah pihak menang, ujar Marquez. Proyek yang sedang dijalankan Honda dalam situasi saat ini, tidak masuk akal jika mereka memiliki pembalap dengan bayaran tertinggi di grid. Jika saya tidak jujur, saya akan bertahan, mengambil uang dan mengendarai motor tanpa tekanan. Aku Marquez, yang percaya bahwa Honda akan kembali ke puncak dengan atau tanpa dia. Pemilik nomor 93 ini juga mengulas sejarah penandatanganan kontraknya untuk Gresini. Saya tidak tahu kapan dimulainya karena banyak hal, kata Marquez. Hasilnya tidak berhasil, saya berusaha sekuat tenaga, saya menjadi cedera di Jerman, Anda sangat meragukan diri sendiri. Saya kembali dari liburan musim panas dan saya masih sangat jauh dari yang saya inginkan sehingga jadilah pindah ke Gresini. Meskipun tidak memiliki awal yang jelas, ada titik balik, akhir pekan di Sachsenring, Jerman. Itu adalah salah satu poin kuat dari keputusan tersebut, tetapi sejak saat itu saya melihatnya dalam satu minggu dalam satu dan lain cara, dalam minggu lain, kata pembalap 30 tahun itu. Saat saya membuat video Misano tentang segala sesuatunya terjadi, itu karena saya yakin bahwa saya akan bertahan di Honda, ucap Marquez. Kini Marquez harus membuktikan bahwa dirinya masih pembalap yang sama yakni juara dunia 8 kali. Tidak ada seorang pun yang abadi, di masa lalu saya telah melakukan banyak hal, tetapi saya harus menunjukkan bahwa saya juga bisa melakukannya di masa sekarang, tutur Marquez. Saat ini mereka mempermainkan saya dan saya tidak bisa bermain dengan mereka, kata Marquez.